Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal mendiskusikan hasil diskusi kami. Kita bakal ngejelasin yang disusun oleh saya sendiri Ainti Ismayanti dan rekan saya Yulia Maria. Di sini itu kita bakal mendiskusikan tentang pengantar kewirausahaan. Nah, dari kata kewirausahaan pastilah kalian tuh kayak nggak asing dengan kata kewirausahaan tersebut. Nah, kita di sini itu mendiskusikan untuk memenuhi dalam mata kuliah yaitu technopreneurship. Nah, ada pun tujuan-tujuan yang harus kita diskusikan pada kali ini, yaitu ada 10 tujuan. Nah, 10 tujuannya itu apa aja sih? Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan mendiskusikan apa pentingnya. Terus yang kemudian ada menjelaskan kewirausahaan korporat dan penggunaannya di perusahaan yang sudah mapan. Terus menjelaskan 3 alasan utama orang untuk menjadi wirausahawan. Terus kemudian mengidentifikasikan 4 karakteristik utama wirausahawan yang sukses. Yang kelima menjelaskan 5 mitos umum tentang kewirausahawan. Yang keenam menjelaskan bagaimana perusahaan wirausaha berbeda dari perusahaan pengganti gaji. Ketujuh mendiskusikan perubahan demografi wirausahawan di Amerika Serikat. Kedelapan mendiskusikan dampak perusahaan wirausaha terhadap perekonomian dan masyarakat. Kesembilan mengidentifikasikan cara-cara di mana perusahaan besar memperoleh keuntungan dari kehadiran perusahaan-perusahaan wirausaha yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu menjelaskan proses kewirausahaan. Terus kita bakal masuk ke pengenalan kewirausahaan. Jadi ada minat yang luar biasa terhadap kewirausahaan ini di luar negeri. Contohnya yaitu di dalam Amerika Serikat. Menurut studi GIM atau biasa disebut dengan Global Entrepreneurship Monitor tahun 2007, 9,6% orang Amerika secara aktif terlibat dalam memulai bisnis atau menjadi pemilik bisnis yang berusia kurang dari 3 tahun. Maksudnya adalah biasanya orang Amerika Serikat ini terlalu ambisius, antusias dalam memiliki bisnis gitu. Jadi itu kan kalau misalkan ada sebuah bisnis nih umurnya kurang lebih dari 3 tahun, pasti kita tuh bakal nggak mau lah ngambil bisnis tersebut karena kita nggak mau ngambil resiko yang terlalu berlebihan gitu. Karena biasanya bisnis yang masih umurnya kecil atau belum mencapai 3 tahun, kita belum tahu nih modal yang kita dapat seperti apa yang bakal kita hadapi setelah kita memiliki bisnis tersebut. Makanya biasanya orang Indonesia tuh takut ya kalau misalkan buat ngambil bisnis yang kurang lebih dari 3 tahun tersebut. Tapi orang Amerika Serikat itu sangat antusias, bahkan ambisius. Terus indikasi meningkat minat berwirausaha itu ada di buku Amazon.com mencantumkan lebih dari 45.000 buku yang membahas kewirausahaan dan 118 dan 118.000 berfokus pada bisnis kecil. Terus kursus perguruan tinggi pada tahun 1985 ada sekitar 250 mata kuliah kewirausahaan yang ditawarkan di seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah, ini berkaitan dengan tadi pembahasan sebelumnya bahwa orang Amerika Serikat ini sangat antusias. Saat ini lebih dari 5.000 kursus kewirausahaan ditawarkan di perguruan tinggi dan universitas 2 tahun dan 5 tahun di Amerika Serikat. Di sini juga ada apa itu kewirausahaan. Yang pertama itu ada definisi dari akademis atau dari Stephenson dan Jero. Itu kewirausahaan adalah proses di mana individu mengejar peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini mereka kendalikan. Terus di sini juga ada dari Kapitalis Pendula atau dari Fred Wilson. Ini kewirausahaan adalah seni mengubah ide menjadi bisnis. Dan di sini juga ada penjelasan tentang apa yang dilakukan wirausahaan. Ada pengusaha mengumpulkan yang kemudian mengintegrasikan semua sumber daya yang dibutuhkan seperti uang, orang, modal bisnis, dan strategi. Terus di sini juga yang dibutuhkan untuk mengubah suatu penemuan atau ide menjadi bisnis yang layak, seperti yang kayak tadi itu uang, orang, modal, dan bisnis, dan strategi. Terus ada di sini juga ada definisi terintegrasi. Ada dari kewirausahaan itu suatu proses dinamis dari visi, perubahan, dan penciptaan. Dan ini juga memerlukan penerapan energi dan gairah terhadap penciptaan dan penerapan ide baru dan solusi kreatif. Dan ada juga bahan-bahan penting meliputi yang pertama itu kemauan untuk mengambil resiko yang diperhitungkan dalam hal waktu, aktivitas atau karir. Terus yang kedua ada kemampuan untuk merumuskan tim yang efektif, keterampilan kreatif untuk mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada keterampilan dasar membangun rencana bisnis yang solid. Dan yang terakhir ada visi untuk mengenali peluang di mana orang lain melihat kekacauan, kontradiksi.
Dan di sini juga ada kewirausahaan perusahaan. Kewirausahaan dan perusahaan itu adalah konseptualisasi kewirausahaan pada tingkat perusahaan. Dan di sini juga semua firma berada pada suatu konsep konseptual yang berkisar dari yang sangat konservatif hingga yang sangat berjiwa wirausaha. Dan posisi suatu perusahaan pada kontinum ini disebut sebagai intensitas kewirausahaannya. Di sini juga ada beberapa perusahaan itu seperti perusahaan wirausaha dan perusahaan konservatif. Perusahaan wirausaha itu kayak perusahaan yang dikembangkan dan yang diolah oleh individu atau kelompok dan memiliki jiwa proaktif, inovatif, dan pengambil resiko. Di sini juga ada perusahaan konservatif. Itu ada yang pertama itu ambil sikap lebih lugu dan lihat. Terus yang kedua ada kurang inovatif, dan yang terakhir ada resiko merugikan. Dan mengapa sih menjadi pengusaha? Ini adalah ada 3 alasan utama mengapa orang menjadi wirausahawan dan memiliki perusahaan mereka sendiri. Yang pertama itu ada keinginan untuk menjadi bos bagi diri mereka sendiri. Jadi dia tuh kayak apa ya? Dia ingin menjadi pengusaha itu karena dia ingin menjadi bos, bukan kayak karyawan atau anggota. Dan yang kedua ada keinginan untuk mengajari diri mereka sendiri, dan dia ingin mengejar diri mereka sendiri itu di perusahaannya gitu. Dan 3 ada imbalan finansial. Terus kemudian kita masuk ke ciri-ciri pengusaha yang sukses. Nah, ada 4 karakteristik utama untuk menjadi pengusaha yang sukses. Yang pertama adalah semangat untuk bisnis, fokus produk dan pelanggan, kegigihan meski gagal, kemudian kecerdasan mengeksekusi suatu masalah. Nah, semangat untuk bisnis, karakteristik nomor 1 yang harus dan wajib dimiliki oleh pengusaha yang sukses. Kisah ini secara harfiah bermulai dari keyakinan sang pengusaha bahwa kelinci akan memberi pengaruh positif pada kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen jadi seorang pengusaha, tapi kalau misalkan kalian males-malesan, terus gak punya semangat untuk berbisnis, itu mending gak usah kalian memulai berbisnis. Karena bakal nantinya datang merugikan ke kalian gitu, gak bakal untung di kalian juga. Kemudian ada fokus pelanggan dan produk. Karakteristik kedua dari Entifronan yang menonjol adalah fokus pelanggan dan produk. Fokus wirausaha terhadap produk dan pelanggan biasanya bermula dari fakta sebagian besar wirausaha pada hakikatnya adalah para perajin. Di sini ada fokus pelanggan dan produk. Nah, para perajin ini maksudnya biasanya seorang pengusaha ataupun seorang yang memiliki bisnis itu pasti orang-orang yang rajin. Gak mungkin orang-orang yang malas itu dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Terus kemudian ada kegigihan meski gagal. Karena kewirausahaan biasanya mencoba sesuatu yang baru, tingkat kegagalannya tentu tinggi. Kan gak mungkin tuh kalau misalkan kita mencoba hal yang baru tapi kita pengen langsung berhasil. Gak mungkin sesuatu di dunia ini tuh langsung berhasil. Pasti ada yang namanya kegagalan. Nah, salah satu ciri khas wirausahawan yang sukses adalah kemampuan mereka untuk bertahan menghadapi kemunduran dan kegagalan. Jadi kalau misalkan kita sebagai pengusaha terus udah dapat rugi atau kemunduran, terus misalkan kita nggak gigih, kita udah gagal, udah deh selesai dihilangin bisnis kita. Jadi kayak kita ibaratnya buang-buang waktu lah pas kita membuat bisnis tersebut. Terus kemudian masuk ke mitos umum tentang pengusaha. Jadi ada nih beberapa mitos tentang pengusaha. Mitos pertama yaitu pengusaha itu lahir bukan diciptakan. Nah, mitos ini didasarkan pada kepercayaan keliru bahwa beberapa orang secara genetik memiliki kecenderungan menjadi wirausahawan. Konsensus banyak penelitian adalah bahwa tidak seorang pun dilahirkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Apakah seseorang menjadi wirausahawan atau tidak merupakan fungsi dari lingkungan, pengalaman hidup, dan pilihan pribadi. Jadi banyak kan pasti adalah di sosial media juga. Kalau misalkan kayak ada quotes atau kata-kata bilang kalau misalkan pengusaha itu lahir bukan diciptakan. Tapi pada faktanya pengusaha itu diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Yaitu diri sendiri. Jadi gak ada tuh istilah kalau misalkan kita baru lahir terus langsung disebut oh ini pengusaha. Tidak ada. Tapi kalau misalkan pengusaha itu diciptakan. Nah, terus kemudian meskipun tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi seorang wirausahawan, ada beberapa ciri dan karakteristik umum dari wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu ada bermotivasi dan berprestasi, waspada terhadap peluang, kreatif, penentu, energi, memiliki etos kerja yang kuat, merupakan pengambil risiko yang moderat. Moderat itu artinya seimbang. Apakah seorang
jejaring, maksudnya apakah si pengusaha ini bisa berhubungan sosial dengan baik, terus rentang perhatian yang panjang, disposisi optimis itu berpikiran secara positif lah, persuasif, mengajak, promotor itu promosi, bisa promosi, terus sumber perakit atau pengungkit, percaya diri, memulai sendiri, gigih, toleran terhadap ambiguitas, maksudnya itu berbeda pendapat atau bermakna dua yang ambigu, terus visioner yaitu memiliki visi yang jelas. Terus mitos kedua yaitu pengusaha adalah penjudi. Nah, penjudi di sini beda dari makna yang kalian tahu lah. Sebagian besar usaha adalah pengambil resiko yang moderat. Gagasan bahwa pengusaha adalah penjudi berasal dari dua sumber. Yang pertama, pengusaha biasanya memiliki pekerjaan yang kurang terstruktur sehingga mereka menghadapi serangkaian kemungkinan yang lebih tidak pasti daripada orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan tradisional. Yang kedua, banyak wirausahawan memiliki kebutuhan yang kuat untuk mencapai dan menetapkan tujuan yang menantang, suatu perilaku yang sering disamakan dengan pengambilan risiko. Di sini juga ada yang mitos ketiga. Mitos ketiganya itu yaitu pengusaha termotivasi terutama oleh uang. Dan di sini juga meskipun naif untuk berpikir bahwa pengusaha tidak mencari keuntungan finansial, uang jarang menjadi alasan pengusaha memulai perusahaan baru. Dan di sini juga ada bahkan beberapa pengusaha memperingatkan bahwa mengejar uang dapat mengganggu. Dan ada mitos keempat itu ada pengusaha harus muda dan energi. Usia paling aktif untuk pemilikan bisnis adalah 35 hingga 45 tahun. Meskipun penting untuk menjadi energi, investor seringkali menyebut kekuatan wirausahawan sebagai kriteria terpenting mereka dalam membuat keputusan investasi. Di sini juga yang pertama ada apa yang membuat seorang wirausahawan kuat di mata investor itu adalah pengalaman kedewasaan, reputasi yang solid, dan rekam jejak keberhasilan. Dan yang kedua ada kriteria ini lebih memihak pada wirausahawan yang lebih tua daripada wirausahawan yang lebih muda. Di sini ada jenis-jenis perusahaan startup. Yang pertama ada perusahaan pengganti gaji. Itu adalah perusahaan yang pada dasarnya memberikan pemilik dan pemiliknya tingkat pendapatan yang sama dengan apa yang dapat mereka peroleh dalam pekerjaan konvensional. Yang kedua ada perusahaan gaya hidup. Itu adalah perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk menjalani gaya hidup tertentu dan mencari nafkah dari gaya hidup tersebut. Yang ketiga ada perusahaan wirausaha. Itu adalah perusahaan yang menghadirkan produk dan layanan baru ke pasar dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini mereka kendalikan. Dan di sini juga ada perubahan demografi pengusaha. Jadi pada tahun 2002 itu terdapat 6,2 juta bisnis yang dimiliki oleh perempuan atau statistik terbaru yang tersedia, dan jumlah itu naik 20% dari tahun 1997. Ada perubahan demografi pengusaha. Yang pertama ada pengusaha minoritas. Itu kelompok minoritas memiliki sekitar 18% bisnis Amerika Serikat pada tahun 2002. Yang kedua ada jumlah ini naik 10% dari tahun 1997. Dan di sini juga ada pengusaha senior. Itu meskipun statistik tidak disimpan mengenai wirausahawan senior, ada bukti kuat bahwa jumlah orang lanjut usia yang memiliki karir wisata, wirausaha meningkat besar. Terus kemudian perubahan demografi pengusaha dalam pengusaha muda. Nah, biasanya nih kaum muda kalau misalkan ditanya setelah lulus kuliah pengen jadi apa? Pengusaha muda. Jangankan kalian gitu, bahkan kalau misalkan anak-anak SMA atau SMP pastilah punya cita-cita ingin menjadi pengusaha muda. Nah, minat kaum muda terhadap karir wirausahawan sedang meningkat pada tahun sekarang. Menurut studi Gallup, 7 dari 10 siswa sekolah menengah ingin memulai bisnis sendiri. Lebih dari 2.000 perguruan tinggi dari universitas 2 tahun dan 4 tahun menawarkan kursus kewirausahaan. Jadi biasanya tuh apa ya, pengusaha bisnis ini biasanya tuh lahir itu dari orang-orang atau kaum masih muda. Kayak contohnya kita sekarang gitu kan, memulai bisnis baru terus nantinya menjadi pengusaha muda. Nah, dampak ekonomi perusahaan wirausaha. Inovasi merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru yang menjadi inti dari proses kewirausahaan. Perusahaan kecil 2 kali lebih inovatif per karyawan dibandingkan perusahaan besar, karena biasanya nih perusahaan kecil atau pengusaha bisnis kecil ini biasanya lebih inovatif, lebih kreatif daripada si bisnis yang besarnya. Terus penciptaan lapangan kerja. Dalam 2 dekade terakhir, aktivitas ekonomi telah bergerak ke arah perusahaan wirausaha yang lebih kecil, yang mungkin disebabkan oleh kemampuan unik mereka untuk berinovasi dan berfokus pada tugas-tugas khusus. Di sini biasanya bisnis-bisnis kecil itu lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Kenapa seperti itu? Karena banyak bisnis kecil ini ngambil
ngambilnya itu orang-orang itu dari sekitar lingkungan sekitarnya daripada orang luar. Jadi kalau misalkan orang sekitarnya punya keterampilan atau apa ya, ciri-ciri khusus gitu tuh, bisa menjalankan tugas secara unik dan khusus, itu pasti langsung diambil. Terus dampak perusahaan wirausaha terhadap masyarakat dan perusahaan yang lebih besar. Dampak terhadap masyarakat. Nah, dampaknya inovasi perusahaan wirausaha mempunyai dampak dramatis terhadap masyarakat. Pikirkan semua produk dan layanan baru yang membuat hidup kita lebih mudah, meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja, meningkatkan kesehatan kita, dan menghibur kita dengan cara baru. Nah, ini intinya kalau misalkan wirausaha atau pengusaha kecil ini lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dampak pada perusahaan besarnya, banyak perusahaan wirausaha telah membangun seluruh model bisnis mereka di sekitar produk dan layanan yang membantu perusahaan besar menjadi lebih efisien dan efektif. Contohnya yaitu misalkan bisnis kecil ini membuat sebuah teknologi, nah nanti teknologinya itu dibuat oleh si perusahaan besar tersebut. Nah, proses kewirausahaan. Nah, kalau misalkan kita mau membuat atau menjadi pengusaha, pasti kita itu harus ada prosesnya, nggak mungkin instan gitu kan. Nah, ada nih 4 langkah menjadi kewirausahaan atau menjadi pengusaha. Yang pertama yaitu memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Jadi kalau misalkan kita mau jadi pengusaha, kita harus niat dalam hati dan niat kita bakal menjalankan bisnis tersebut sampai ke depannya. Yang kedua itu mengembangkan ide bisnis yang sukses. Jadi kita pasti punya nih barang atau produk apa sih yang bakal kita kembangkan di dalam bisnis kita tersebut. Yang langkah ketiga yaitu beralih dari sebuah ide menjadi perusahaan wirausaha. Nah, jadi ide yang tadi kita sudah rancang gitu, nanti kita bakal kembangkan di usaha kita nanti. Terus langkah 4 itu mengelola dan mengembangkan perusahaan kewirausahaan. Jadi kita kembangkan juga si bisnis tersebut gitu. Jangan sampai bisnis kita cuma stuck atau diam di dalam bisnis kecil saja. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya dan rekan saya. Mungkin sekarang itu sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya.